dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustaz ini membolehkan kok musik, ya berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi tersebut. Dialah salah satu orang yang diberitakan oleh Nabi yang akan menghalalkan musik dari umatku. Para sahabat ijma', para tabi'in ijma', 4 mazhab sepakat haram musik. Hanabah dawali musiknya. Kalau belum bisa tinggalkan, istighfar, jangan mempermainkan hukum Allah. Ya. Istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu oleh Allah untuk meninggalkannya. Hukum Allah yang A tetap A walaupun kita belum bisa meninggalkannya. 4 mazhab sepakat haram. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, para salafiyin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kajian yang lalu sudah kita bahas bahwa ternyata hukum musik tidaklah diharamkan secara mutlak. Musik itu yang diharamkan adalah yang melalaikan, yang menyebabkan seseorang terdorong untuk berbuat dosa dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang lain. Adapun para jemaah, jika tidak terkandung di dalamnya kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa, dorongan-dorongan untuk berbuat dosa, melalaikan, dan lain sebagainya, maka musik itu diperbolehkan. Apakah untuk hari raya, ataukah untuk acara pernikahan, atau untuk hal-hal yang lainnya, selama tidak ada kemungkaran, kemaksiatan di dalamnya. Sehingga para jemaah, jika kita para salafiyin masih meyakini bahwa musik itu haram secara mutlak, maka silahkan para jemaah. Namun, belajarlah menghargai perbedaan. Jangan justru kita menyerang, kita memojokkan dengan ucapan-ucapan yang sebenarnya sangat memalukan. Seperti para jemaah, sebagian ustadz kita ada yang mengatakan, jika musik itu ada yang boleh, jika musik itu ada yang islami, berarti zina juga ada yang islami. Para jemaah, para ustadz, ini ucapan yang sangat tidak ilmiah. Sama dengan ucapan itu, seakan mengatakan kalaulah sutra itu ada yang boleh, kalaulah wanita boleh memakai sutra, berarti wanita juga boleh berzina. Ini ucapan yang betul-betul didasari kebodohan. Para jemaah, sutra dan musik tadi tidak mutlak. Ada rinciannya berdasarkan dalil-dalil lain. Maka jangan ungkapkan kalimat-kalimat memalukan tadi. Demikianlah para jemaah pembahasan kita yang lalu. Adapun kajian kita di pertemuan kali ini adalah tentang apakah benar ulama salaf sepakat musik haram secara mutlak, atau kita yang gagal faham. Para jemaah, Syekh Al-Utsaimin dalam kumpulan fatwa beliau Liqa Al-Babil Maftuh, beliau pernah mengatakan, kata beliau, innahu lam yadhilla man dhalla min hadhihi al-ummati illa bisababi annahum ya'khuduna bijanibin minan nususi wa yada'una janiban. Sesungguhnya tidaklah sesat orang yang tersesat dari umat ini kecuali karena sebab mereka mengambil satu sisi dalil, meninggalkan sisi yang lain. Para jemaah, mengambil satu sisi pendalilan, tidak mengambil sisi dalil lain. Mengambil satu dalil, tidak kemudian mengambil dalil lain. Mengambil satu ucapan dan tidak menggabungkannya dengan ucapan ulama yang lain. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini salah satu sebab kesesatan. Begitu juga para jemaah, ketika ada ulama mengatakan musik itu haram secara mutlak, maka gabungkan dengan dalil-dalil lain, gabungkan dengan ucapan ulama yang lain. Jangan sepotong-sepotong para ustadz, nanti antum bisa tersesat dalam memahami. Contohnya, ucapan seorang ulama salaf, Imam Al-Baghawi, dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, kata Imam Al-Baghawi, wattafaqu ala tahrimil mazamiri wal malahi wal ma'azifi. Para ulama sepakat haramnya alat-alat musik seruling, alat-alat musik yang melalaikan, dan semua alat-alat musik. Imam Al-Baghawi sama sekali tidak mengatakan kecuali rebana, tidak mengatakan kecuali untuk nikah dan hari raya. Para ustadz, mustahil ulama sepakat mengharamkan yang jelas-jelas Nabi menghalalkannya. Maka ucapan ini harus dipahami, digabungkan dengan dalil-dalil tadi, dengan ucapan-ucapan ulama yang lain. Tentu yang dimaksud ulama sepakat musik haram adalah yang melalaikan, yang menyia-nyiakan, memalingkan seseorang dari ketakwaan, mendorong melakukan maksiat dan semisalnya. Itu yang disepakati para ustadz, bukan mutlak. Nah, ini bahayanya mengambil satu penjelasan ulama, tidak menggabungkan kepada penjelasan yang lain.
Contoh penjelasan yang lain adalah ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Az-Zawajir. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Wa qad ulima min ghairi syakkin anna Syafi'iyya harrama sa'ira anwa'iz zamri wa syababatu min jumlatiz zamri. Kata Imam Ibnu Hajar, sungguh telah diketahui tanpa ada keraguan bahwa Imam Syafi'i mengharamkan seluruh jenis musik, seluruh jenis alat-alat musik atau seruling. Dan syababah, seruling, itu termasuk jenis alat musik. Para ustadz, jangan potongan kalimat ini saja yang antum sampaikan, nanti bisa menyesatkan. Coba lihat kepada kalimat beliau berikutnya. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Wa ma hurrimat hadhil asya'u li asma'iha wa alqabiha bal lima fiha min as-saddi an dzikrillahi wa anis salati wa mufaraqati taqwa wal maili ilal hawa wal inghimasi fil ma'asi. Kata Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seluruh alat musik yang bagaimana? Kata beliau, tidaklah alat-alat musik tadi diharamkan karena sekedar nama-nama dan gelar-gelarnya, bukan karena rebana, karena gitar, karena gendang, karena seruling, bukan karena nama-nama dari alat musik itu, akan tetapi karena apa yang terkandung di dalamnya memalingkan dari zikir kepada Allah, memalingkan dari sholat, menjauhi ketakwaan, mencondongkan hati kepada hawa nafsu, dan menjerumuskan ke dalam maksiat. Itu yang menyebabkan alat-alat musik tadi jadi haram. Kata Imam Ibnu Hajar, para ustadz, jadi haramnya musik itu ketika menyebabkan seseorang berpaling dari zikir, menyebabkan seorang tak sholat, tidak lagi bertakwa, suka maksiat. Kalau itu jelas sepakat seluruh ulama ahlu sunnah tanpa ada perselisihan, haram musik yang menyebabkan seperti itu. Jadi bukan mutlak, para ustadz. Maka ucapan itu lengkap-lengkaplah kita mempelajarinya. Begitu juga ucapan-ucapan sahabat. Seperti contoh, sahabat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, riwayatnya sahih. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, al-ghina'u yunditun nifaqa fil qalbi. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Haram, menumbuhkan kemunafikan. Apakah semua nyanyi haram? Ternyata tidak, para ustadz. Memahami ucapan sahabat, ucapan ulama, bahkan hadis, fahami dengan dalil-dalil lain, ucapan-ucapan ulama yang lain, kumpulkan thariqatul jam'i, gunakan metode mengumpulkan dalil, jangan sepotong-sepotong. Kata Syekh Al-Utsaimin, nanti tersesat. Baik, bismillah. Ustadz, kenapa musik haram? Apakah di zaman Nabi ada musik? Tambahan, doakan ana supaya bisa segera menikah. Dipastikan yang bertanya adalah jomblo atau single senior. Allah zaujah salihah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada saudara kita penanya istri yang salihah, atau kalau dia wanita, suami yang salih. Amin ya rabbal alamin. Baik, terkait halal dan haram, itu murni haknya Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang boleh menghalalkan, mengharamkan, dan mengharamkan kecuali Allah. Nabi saja hanya menyampaikan hukum Allah. Dan ini yang pertama. Kenapa saya tekankan demikian? Karena sebagian orang ketika mendengar seorang ustadz membahas ini haram berdasarkan ayat dan hadis, langsung diklaim itu ustadz terlalu ekstrim, kurang rahmat, kurang hikmah, kurang memperhatikan perasaan umat. Dia kira agama ini seperti jual nasi. Ijak diraureng tang kurang mameh, nembuh saka bacut, dabuh saka bacut. Ijak dirotik nyo campli kurang, nembuh campli Cina bacut, dabuh campli Cina. Ijak dirotik nyo asam suntin tambah dua nek, nyo agama kan mukat bu goreng. Kan kanduri, bukan jualan. Agama, sikap kita sami'na wa ata'na, balighu anni walau ayat, sampaikan seperti yang kalian ketahui dariku walaupun satu ayat. Sekalipun kita belum mengamalkannya, yang kemana hukum Allah tiada tawar menawar, walaupun kita sendiri menyelisinya. Kalau A tetap A, B tetap B, walaupun jenderal yang bertanya, walaupun presiden yang bertanya, walaupun khalifah yang bertanya, hukum Allah yang A tetap A, yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib. Tiada tawar menawar terhadap hukum Allah. Dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika sudah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dia memilih ketetapan lain, ketentuan lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sungguh ciri mukmin sejati itu adalah ketika dia diajak, diberitahukan hukum Allah dan Rasulnya, dia selalu berkata sami'na wa ata'na. Dua kalimat ini, sami'na wa ata'na. Jangan kita ganti menjadi sami'na wa tapihna wa kenapana. Cukup sami'na
wa ata'na. Jangan kita ganti menjadi sami'na wa pakanna. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang akan sukses di dunia dan akhirat. Baik, terkait musik telah datang satu ayat hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabi'in, dan sepakat 4 madhab. Anda mau masuk madhab mana? Semua madhab haram musik. Oh, kamu ya Syekh Syafi'i. Syafi'i lebih keruh lah masalah musik. Gitar, nyuka tobat, pecahkan, nggak boleh jual. Dan Imam Syafi'i. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surah Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan, mempermainkan lahwal hadith, yang menjadi sebab manusia jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadith adalah musik. Adapun hadith, maka hadith diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi bersabda, la yakunna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'asif. Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam. Nabi enggak menyebutkan orang kafir. Dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan. Yang dikira nggak ada loh. Saya pernah diberitahukan oleh seorang ustadz di sebuah tempat yang sekarang sudah ditiadakan tempat itu, lokalisasi prostitusi. Tempat yang ma'ruf di Indonesia. Jadi di malam Jumat mereka PSK punya kajian malam Jumat. Yasinan, salawatan. Di antara yang disampaikan kepada mereka bahwa pekerjaan kalian ini bisa menjadi pintu surga dan bisa menjadi pintu neraka. Kalian bisa mendapatkan pahala dari pekerjaan ini dengan syarat ikhlas karena Allah. Hakikat ikhlas zina, ikhlas apa itu ikhlas? Tapi itulah ulama su. Kalau kalian ikhlas. Kedua, tidak mengambil suami orang. Yang ketiga, demi menyelamatkan diri kalian, keluarga kalian dari kelaparan. Yang keempat, bisa bersedekah dari uang itu. Mau ring tinggal si nyambut. Kinang ayat dah ada ayat hadis si nyambut nih. Kan tambah mantap dong. Nyo baru ustaz paling hikmah yang paling mengetahui perasaan umat. Inilah ustaz pemersatu umat. Ada wal harir, dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Kain sutra yang terbuat dari ulat sutra asli, bukan sarung yang harga 35.000 itu kemudian ditulis merek sutra, bukan itu ya. Dan wallahu alam, saya dan beberapa guru saya yang pernah melewati hadis ini seumur hidupnya belum pernah melihat kain sutra. Waktu itu Syekh Abdurrahman Al-Ali rahimahullah membahas hadis tentang kain sutra. Beliau menyebutkan siapa yang pernah melihatnya. Maka ada seorang menjawab, saya pernah melihatnya di Rusia. Waktu itu kurang lebih 20 tahun sebelumnya ketika dia mengucapkannya. Ketika dia mengucapkan hal tersebut. Dia pernah melihat di Rusia yang terbuat dari asli dari ulat sutra. Wallahu alam. Orang-orang tua kita, orang-orang kaya Banda Aceh, pernah lihat kain sutra asli? Ada di Indonesia? Kain sutra asli dari ulat sutra, Pak. Pernah lihat, Pak? Pernah, Pak? Berapa harganya? Itu kain yang luar biasa, tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustaz ini membolehkan kok musik? Berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi tersebut. Dialah salah satu orang yang diberitakan oleh Nabi yang akan menghalalkan musik dari umatku. Para sahabat ijma, para tabi'in ijma, 4 madhab sepakat haram musik. Hanabah dawali musiknya. Kalau belum bisa tinggalkan, istighfar, jangan mempermainkan hukum Allah. Istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu oleh Allah untuk meninggalkannya. Hukum Allah yang A tetap A walaupun kita belum bisa meninggalkannya. 4 madhab sepakat haram. Oh Ustaz, ini musik Islami. Kalau ada musik Islami berarti ada pula prostitusi Islami. Karena Nabi menyebutkan hukum musik berbarengan dengan zina. Oke, kalau demikian berarti boleh juga prostitusi Islami. Bagaimana Pak Ustaz prostitusi Islami? Tempat diskotiknya ditulis ahlan wa sahlan wa marhaban. Masuk salawatan dulu, malam Jumat yasinan. Diskotik Islami. Jadi halal berarti. Dan kira-kira andai kata para sahabat bernyanyi di masa itu, Abu Bakar, kira-kira lagu apa yang akan beliau nyanyikan? Kasidah, dangdut, rock, jazz, ataukah yang lain? Kira-kira apa jamaah? Pasti bukan seperti lagu masa sekarang, pasti lagu-lagu yang bermanfaat, tapi diharamkan oleh Nabi. Dan tiada di antara mereka yang melakukannya. Apakah musik itu sudah ada di masa Nabi? Ada. Dan profesi menyanyi di masa Nabi adalah profesi yang sangat hina. Orang-orang merdeka tidak akan melakukannya. Jangankan manusia yang merdeka, budak sahaya saja tiada yang melakukannya kecuali budak sahaya yang wanita. Dan budak sahaya yang sudah berprofesi sebagai penyanyi di masa jahiliyah, di mata Abu Lahab CS, jadi jatuh harganya. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud atau di As-Sunan dari sahabat Imran bin Husain, Nabi menyatakan la yakunu fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan terjadi pada umat ini hujan dengan benda yang keras, batu atau kain semisal dengannya. Akan terjadi di umatku nanti mashun, perubahan bentuk, dirubah bentuknya oleh Allah. Wa khasfun, seringnya terjadi gempa bumi.
tanah dimasukkan ke dalam secara tiba-tiba oleh Allah. Berdiri salah satu seorang sahabat Nabi, berkata, "Mata dzalika ya Rasulullah?" Kira-kira kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Idza dhaharatil qainat." Apabila sudah bermunculan biduan-biduan, wanita-wanita penyanyi. Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa al-qainat di masa dahulu adalah budak sahaya wanita yang menyanyi. Kalau sekarang penyanyi menjadi profesi yang luar biasa, di mana dia turun, fan-nya akan lari ngejar dia minta tanda tangan. Bapak Iko lagi tanda tangan. Ya, tanda tangan di baju, tanda tangan di kopiah, ya, selfie bareng. Di masa jahiliyah, jangankan secara kacamata Islam, di mata Abu Lahab CS saja penyanyi itu cukup hina. Saking hinanya, budak sahaya saja tidak mau melakukannya, kecuali budak sahaya wanita. Dan kalau dia sudah berprofesi penyanyi, harganya turun di pasar. Hancur harganya. Ya. Harga di pasar, dia jatuh. Kata Nabi, kalau ini sudah tersebar, wasyuribatil khumur, khomar-khomar itu mudah didapatkan, wal ma'azif, dan tersebar musik di mana-mana. Tunggu 3 hal yang di atas tadi akan terjadi. Dan sebagainya sudah kita lihat. Bahkan semuanya sudah kita lihat. Serta kita rasakan jamaah. Ini jawaban terkait musik. Sudah